Selamat pagi Bu Vika. Selamat pagi Pak Iman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Pak Iman. Ya. Baik Bu Vika, di pagi hari ini nanti saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Vika. Jadi harapannya nanti selama observasi nanti kita menemukan, kita refleksikan bersama kira-kira mana yang baik yang perlu ditingkatkan dan mana yang sudah positif yang bisa dilanjutkan di proses pembelajaran selanjutnya. Oke. Nah, dalam proses coaching nanti Bu Vika, nanti saya akan menjelaskan rubrik-rubrik mana yang harus dipenuhi, item-itemnya, kategorinya yang mana yang harus dipenuhi seperti itu. Nah, untuk yang proses coaching nanti itu rencananya tujuan pembelajaran utamanya apa Bu Vika nanti? Kebetulan Pak Iman, untuk kelas saya dalam beberapa waktu ke depan ini, sesuai dengan tujuan pembelajaran itu, anak-anak akan memahami dan mengidentifikasi tentang saluran pernapasan pada manusia. Nah, jadi kita akan mengetahui bagaimana proses bernafas, kemudian juga anak-anak bisa mengidentifikasi saluran atau organ pernafasan apa saja yang mereka miliki, kemudian fungsinya untuk apa, kemudian nanti juga pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya seperti apa, begitu Pak Iman. Iya. Berarti sangat berkesinambungan ya. Jadi anak-anak tidak hanya tahu tentang materi saja, tapi dia juga bisa mengetahui hal penting itu dari untuk lingkungan itu seperti apa. Jadi berkesinambungan ya. Baik, cukup luar biasa sekali. Kemudian nanti pengembangan yang hendak dicapai untuk anak-anak itu apa itu nanti Bu? Biasanya itu kan kecenderungan kalau yang lalu-lalu itu kita itu sebagai guru biasanya praktiknya konvensional ya, hanya menjelaskan, kemudian juga pidato, ceramah dan sebagainya. Untuk selanjutnya ini, karena memang ini sangat berhubungan dengan diri anak-anak dan juga lingkungan, ini Pak Iman, kita akan mencoba sistem baru, lebih ke praktek, demonstrasi dan juga diskusi. Nah, nanti di puncaknya anak-anak itu kita latih untuk lebih kreatif dan juga percaya diri. Jadi kita akan adakan sesi presentasi Pak Iman. Nah, itu juga mendorong anak-anak untuk bisa tampil di muka umum ya, di hadapan teman-teman, juga melatih anak-anak untuk bisa lebih kreatif untuk merancang hal-hal atau kata-kata, kalimat apa saja yang akan mereka presentasikan ke teman-teman satu kelas. Selain itu, impact-nya ke pendengarnya juga melatih anak-anak untuk menyimak apa yang disampaikan oleh teman-teman yang sedang presentasi, seperti itu Pak Iman. Oke, jadi anak-anak dia akan melakukan kegiatan yang sangat menarik di kelas ya. Jadi biar anak-anak tidak mendapatkan penjelasan satu arah dari gurunya, tapi dia juga terlibat aktif dalam proses pembelajarannya. Betul sekali. Nah, kemudian strategi-strategi apa nanti rencana yang akan diimplementasikan di kelasnya nanti? Oke, untuk mengakomodasi kegiatan yang fun, yang happy untuk anak-anak, terutama berhubungan dengan umpan balik dan juga anak-anak feedback ya satu sama lain. Nanti kita akan menggunakan metode STEAM. STEAM itu jadi Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Jadi semua dikemas menjadi satu. Bagaimana anak itu bisa mengetahui bahwasanya yang mereka pelajari itu tidak hanya berupa sains, tapi berupa art, bagaimana menyampaikan sesuatu itu kan seni ya. Bagaimana engineering, bagaimana mereka mendesain hal-hal yang untuk didiskusikan. Kemudian teknologi, kita juga akan mengembangkan teknologi. Anak-anak juga kita akan berikan video pembelajaran. Kemudian mereka juga kita kasih kesempatan untuk googling sendiri di internet. Jadi teknologinya seperti itu. Kemudian matematiknya adalah bagaimana anak-anak kalau misalkan diberi waktu, durasi, itu kan berhubungan dengan menghitung mereka ya. Bagaimana cara mengakomodir mereka untuk bagaimana penjelasan saya itu menjadi padat dengan durasi sekian menit, sekian detik. Nah, jadi itu termasuk matematika. Dan juga kalau saluran pernafasan itu kan ada beberapa bagian. Mungkin itu bisa mereka hitung per bagiannya ada berapa jumlah organ-organ yang ada di tubuh mereka. Tuh, seperti itu sih. Baik, saya kira lumayan bagus ini untuk strategi yang dicapai, yang akan dipersiapkan untuk pembelajaran di kelas. Artinya anak-anak adanya kombinasi antara science, technological, matematik, semuanya terintegrasi jadi satu. Jadi mungkin ini harapannya anak-anak juga bisa terlibat aktif dan inovatif dalam pembelajarannya. Itu. Baik, terima kasih Bu Vika. Nanti setelah ini nanti kita akan
melakukan observasi di kelas. Saya akan melakukan observasi di kelas. Iya. Dan semoga harapannya nanti berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Bu Vika atas ya, waktunya. Sama-sama Pak Iman. Oke. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Happy nggak sekolah? Happy. Sudah mandi? Sudah. Udah gosok gigi? Sudah. Tadi waktu berangkat sekolah kondisi happy, ada nggak kalian yang dari rumah menuju halte jalan kaki? Woi, jalan kaki. Ada yang lari? Lari? Kenapa lari? Biar lebih cepat. Nah, sekarang siapa yang suka atau hobinya lari pagi? Oh, lari pagi. Atau sore-sore lari-lari? Wah, olahraga ya. Yang hobinya main voli? Main bola? Bersepeda? Mancing? Nah, dari sekian banyak yang Bu Vika tadi sampaikan, kira-kira kegiatan atau hobi kalian mana yang membutuhkan energi lebih banyak? Main bola, terus voli, bersepeda. Kalau misalkan hobinya mancing sama yang lari, kira-kira lebih ngos-ngosan yang mana? Kok bisa mancing, masa ngos-ngosan? Mancing kayak apa? Mancing cuma lempar, duduk, diam, dapat ikan. Kalau voli, sepak bola, lari pagi, lari sore, itu lebih ngos-ngosan nggak? Kalau ngos-ngosan, ya, coba sekarang dipegang dadanya. Ada yang deg-deg. Kalau ngos-ngosan itu yang, itu berarti kita sedang apa? Sedang kecapean. Kemudian yang keluar dari organ yang ada di tubuh kita, itu apa? Udara. Nah, udara keluar dari mana? Dari hidung, dari mulut bisa, ya kan? Mulut itu sebagai salah satu bentuk membantu kita ada, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba cek apakah kalian masih bernafas. Siapa yang masih bernafas? Masih bernafas? Coba dicek, tarik nafas, keluarkan, tarik lagi, keluarkan. Sekarang sambil narik nafas, dipegang di bagian sininya. Ada yang berubah nggak? Coba, dua-duanya deh. Ada yang di dada, ada yang di perut. Ayo tarik nafas. Keluarkan. Ada yang merasa tertekan nggak di sininya? Waktu apa? Tarik. Waktu dihirup. Kemudian ada yang, itu? Ada yang menggelembung nggak perutnya? Itu namanya diafragma. Dari bagian sini tuh. Tarik nafas lagi. Tahan. 2 jam? Weh, gak kuat. Lepaskan. Berarti kalian itu ciri-ciri makhluk hidup itu bernafas. Tahu nggak bernafas itu dimulai dari mana? Dari hidung, bagus. Kemudian menuju ke mana? Hah? Tenggorokan. Nggak mungkin dari hidung langsung ke paru-paru. Nah, dari hidung ke tenggorokan. Tenggorokan itu siapa yang bisa lihat tenggorokan temennya? Mana? Bisa. Itu lehernya. Tenggorokan ada di dalam leher. Jangan sampai keliru loh ya. Tenggorokan sama kerongkongan itu berbeda. Kalau tenggorokan itu untuk bernafas, kalau kerongkongan untuk makan. Makanya kalau makan nggak boleh sambil ngobrol, apalagi makan sambil lari pagi. Makan mie ayam sambil lari kenceng. Tersedak karena makanannya itu bingung ini mau ke kerongkongan apa tenggorokan. Nah, coba dicek sininya. Nah, ada berapa lehernya? Kok lehernya ada 2? Ada 1. Kemudian dari tenggorokan turun ke yang namanya apa, Kak? Tahu nggak? Sini apa namanya? Kalian belum tahu? Nah, coba dilihat bukunya. Dilihat bukunya halaman 14. Nah, itu adalah gambaran dari organ pernafasan kalian. Ada yang bisa jawab? Yang pertama, kita ke rongga hidung. Coba, hidungnya ada berapa? 1. Cupingnya ada berapa? 2. Kalian coba disimak temennya, berhadapan. Lihat hidung temennya. Kira-kira
Kira-kira hidung temennya ada bulunya nggak? Loh dilihat. Ada bulunya nggak? Bulunya terbatas sampai cuping apa sampai keluar? Sampai cuping. Tahu nggak fungsi bulu hidung itu untuk apa? Menyaring kotoran-kotorannya. Itu nanti berubah jadi apa yo? Nah, iya. Kalian kalau nggak ada bulu hidung itu kotoran. Udara kotor, kerikil, batu. Waduh, kok bisa batu masuk, Bu? Enggak, ya. Itu tidak tersaring, akibatnya kalian terinfeksi, saluran pernafasnya terganggu. Makanya kalau ada kalian berkendara, kemudian dekat lingkungan yang ada asap pabriknya, gunakan masker, ya. Karena bulu hidung saja takutnya dikhawatirkan belum bisa membantu maksimal. Ya, takutnya banyak kotoran-kotoran. Dibersihkan nggak hidungnya? Berapa hari sekali? 1 bulan sekali? 5 kali sehari? Wah ya lecet, gak boleh. Ada ukurannya. Pada saat kita membersihkan badan kita, mandi ya kan? Dibersihkan sekalian hidungnya. Mandi pagi, mandi sore, oke? Oke, sekarang coba siapa yang bisa setelah dari hidung, larinya nafas kita tadi kemana? Ayo, habis ke tenggorokan, batang tenggorokan, terus siapa ke mana lagi? Ayo, kemana lagi? Hah? Kemana? Ke faring, ya. Ada yang menyebabkan trakea juga bisa. Kemudian kita dibelah nih jadi 2. Bukan badan kita dibelah jadi 2, tapi terpisah. Ada paru kanan, ada paru kiri. Kemudian di dalamnya itu ada kayak akar-akar kecil, Kak. Apa itu, Kak? Bronkus. Bronkus, kalian tahu nggak kalau misalkan di batang pohon itu, ya kan? Kemudian ini kan, ini seperti ini kan? Ini paru-paru, ini paru-paru. Kemudian di sini ada cabang-cabangnya nih. Ada cabang. Kalau yang agak besar namanya bronkus. Kemudian dia punya cabang lagi. Bronkeolus. Kemudian yang cabang-cabang tadi itu punya kecil lagi di sini. Namanya alveolus. Kemudian di sini ada gelembung-gelembung. Nah, pada saat di gelembung-gelembung kecil inilah, di alveolus inilah pertukaran kalian dihirup nafasnya yuk. Menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, Kakak. Kalau karbohidrat itu untuk membangun badan kita biar berenergi. Jadi pertukaran pada saat kita bernafas, turun, dihembuskan, itu terjadi di bintik-bintik alveolus. Kalian ingin tahu nanti lebih banyak, kita akan praktek, oke? Praktek kita nanti menggunakan metode STEAM. Science, kita belajar tentang ilmu alam, ya. Kemudian T-nya kita akan belajar seperti ini, Kak. Nah, science, ilmu alam yang akan kita pelajari, apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kemudian teknologi, kita nanti akan belajar menggambar saluran pernafasan menggunakan aplikasi Canva. Nanti bisa kita cari infonya di Google. Siapa yang suka main internet di rumah? Yang buka-buka Google? YouTube? Oke, pinter. Nanti kita akan gunakan itu. Kemudian engineering, bagaimana kalian nanti mengaplikasikan, menggerakkan bagaimana teknologi Canva itu pada gambar. Itu engineering. Kemudian artnya, lihat di buku kalian. Itu warna paru-paru kita warnanya apa? Ungu. Bu, aku boleh nggak warna orangnya tak buat agak lebih putih? Boleh. Bu, aku bisa nggak warna orangnya tak buat agak lebih gelap? Boleh. Art, bagaimana kalian mengkombinasikan warna-warna dengan baik, biar nggak terlalu mencolok. Tuh boleh nggak orangnya langsung tak cat putih? Ya jangan, menakutkan ya, disesuaikan. Kita nanti juga akan belajar matematika. Bu, matematika seperti apa? Coba cek, paru-paru kalian ada berapa? Nah itu 2, itu bahasa matematika, nggak usah yang sulit-sulit, ya kan? Oke, hidung ada berapa? 1. Siapa yang jawab 2 tadi? Siapa yang jawab 2 tadi?
Hah? Cupingnya ada berapa? Bulu hidung ada berapa? Nah, kita akan belajar hal-hal seperti itu. Sudah siap untuk belajar? Semua diangkat tangannya, siap untuk belajar? Oke, kita akan belajar di luar. Kita akan buat kelompok terlebih dahulu. Ini kelompok pertama dari Tommy sampai Vega, kelompok pertama. Ada 8 orang, kemudian Coki sampai Vina, kelompok kedua. Nanti Sinta sampai Ica, kelompok ketiga. Via sampai Nafisa, kelompok keempat. Sudah siap untuk berkelompok? Sudah. Diangkat tangannya, siap untuk berkelompok? Siap. Kita let's go. Yeay. Jangan takut salah. Jelek gak apa-apa. Tadi waktu main komputer happy nggak? Happy. Ada yang masih grogi pegang mouse nggak? Oh, sudah terbiasa, bagus. Yang masih grogi, yang masih kaku, nanti kita bisa yang namanya berlatih lagi. Kemudian Bu Vika mau tanya, manusia perlu bernafas nggak dari praktek kita tadi? Yang perlu bernafas selain manusia siapa, Kak? Tumbuhan juga bernafas. Kalau dia tidak bernafas, dia tidak bisa berfotosintesis. Dia tidak bisa berproduksi, kemudian dia tidak bisa berkembang biak. Oke, yang Bu Vika ajarkan tadi dengan metode kita berkelompok tadi, ya tadi sama teman kelompoknya kompak nggak tadi tuh? Ada yang eyel-eyelan nggak? Ada ya, pasti itu namanya diskusi kelompok. Wajar kalau saling mengutarakan pendapat. Oke, sekarang Bu Vika yakin kalian bisa, berarti sudah paham organ-organ saluran pernafasan dari rongga hidung sampai paru-paru. Sampai keluar lagi paham? Oke, berarti kalian happy. Sekarang kita main game dulu ya. Yuk. Ini sambil nanti dari santai sampai ngos-ngosan ya, karena kita tadi sudah belajar tentang saluran pernafasan. Tangannya gini. Yang kiri 1. Yuk, kita nyanyi bersama ya. Cepet ya. 1, 2, 3. Ganti. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Ayo. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ayo. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak. Cepat, ya cepat. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda lagi. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu. Yeay. Terima kasih. Besok kita berjumpa lagi. Kita akan happy-happy lagi di kelas ya. Kita sekarang berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Tian. Berdoa, Tian. Sikap berdoa. Ayo, bersama-sama. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin.
Oke, terima kasih. Kalian bisa merapikan bukunya. Kemudian besok kita kembali lagi. Kita baris dulu, kita bersalam-salaman. Kita, yuk. Besok bertemu lagi. Bye semuanya. Bye.